Hai, kembali lagi di channel Idai Hidung. Saya akan sedikit menggambarkan ilustrasi tolak ukur suatu kesuksesan yang akan menjadi kiblat kita untuk memotivasi diri kita sendiri. Saat ini sangat banyak orang yang suka dengan keberhasilan orang lain, kemewahan yang dipertontonkan, kesuksesan orang lain yang dipertontonkan, dan lainnya. Kesuksesan, kemewahan, dan lainnya itu memang sangat memotivasi saat ini. Iya bener sih, banyak orang yang nonton. Tapi kenapa? Ya, saya juga sangat suka dan setuju jika orang melihat itu. Karena melihat itu, kita bisa termotivasi. Masa iya? Namun, balik lagi, kita harus realistis melihat ke diri kita sendiri. Kenapa? Oh iya, apa itu? Saya contohkan Nadiem Makarim. Beliau sukses sebagai pengusaha Gojek yang dia rintis dari nol sampai dia sukses. Semua orang pasti ingin seperti Pak Nadiem Makarim, membuat program IT, sukses, kaya, dan jadi menteri loh sekarang. Terus kalau di luar negeri ada Bill Gates, Mark yang punya Facebook, ya, dengan kisah mereka yang di DO dari kampus ternama, mereka di DO, tapi mereka bisa sukses. Itu pasti akan jadi motivasi buat siapapun untuk menjadi sukses. Bagus ya, bagus. Memang ketiga orang hebat ini sangat menginspirasi kita untuk lebih maju dan sukses. Hampir banyak orang itu mengidolakan mereka. Syah aja, memang benar Syah aja. Seperti yang dibilang di awal oleh saya. Akan tetapi kita harus berpikir realistis. Bisakah kita mengambil contoh atau panutan atau tolak ukur kesuksesan secara mentah-mentah? Jawabannya tentu tidak. Why? Kita harus bisa, kenapa? Kita harus bisa melihat privilege kita. Ya. Bagaimana cara usaha kita, bagaimana rencana kita, gimana cara realisasiinnya, gimana cara kita eksekusinya, bagaimana cara pemasarannya, bagaimana modalnya, dan lainnya. Semuanya itu harus sesuai. Harus sesuai seperti apa? Kayak gimana, mereka kan sukses. Harus sesuai. Lihat aja latar belakang mereka. Contohnya Pak Nadiem. Pak Nadiem itu ayahnya atau keluarganya itu keluarga ya udah mapan. Soalnya kan kalau nggak salah itu ayahnya itu Anwar Makarim ya. Di zaman itu beliau udah kuliah di luar negeri atau di Harvard kalau nggak salah ya. Nah, mereka itu atau ayahnya itu adalah seorang lawyer. Terus lihat lagi Bill Gates contohnya, atau Mark Zuckerberg atau apalah gitu loh. Susah banget ngomongnya. Lihat juga mereka itu siapa di belakang. Terus
keluarganya itu keluarga sukses semua. Iya bener, emang salah. Ya memang kita harus melihatnya latar belakang juga memang. Emang kenapa? Selain kita harus punya privilege, harus punya rencana, harus punya kita harus mempunyai usaha, harus melakukan usaha gitu ya. Ya kita juga harus punya modal, bang. Nah mereka itu selain mereka usaha plus privilege, mereka juga punya orang yang ada di belakang mereka. Ya kalau kita dibandingin sama mereka, ya tidak realistis, bang. Nah, disitulah kita harus cerdas ngelihat siapa diri kita. Kita udah mempunyai privilege seperti apa, kita udah mempunyai rencana seperti apa, sesuaikan deh dengan keadaan kita sendiri. Contoh, kita harus tahu dulu kemampuan kita di mana. Jangan sampai kita punya rencana, kita punya rencana bisnis, tapi kita tidak menguasai yang akan kita bisnisin itu. Contoh, saya akan membuat somai, tapi saya sendiri tidak bisa membuat somai. Saya harus minta ilmunya ke orang lain, saya harus minta resepnya ke orang lain, kan? Sebelum usaha itu berarti memang panjang prosesnya, tapi setidaknya kita sendiri harus tahu dan harus terlibat, harus bisa. Dari mulai peracikannya harus bisa, semuanya harus bisa. Masa iya? Masa ya, setelah kita bisa semuanya, contohnya membuat somainya bisa, semuanya bisa, resepnya udah ada, udah kita buat, tinggal kita memikirkan modalnya ada atau tidak, bangkong.